Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya di pertemuan keempat mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan Pancasila ini bukan hanya dibaca ketika kita sedang melakukan upacara bendera saja, ya, yang kita lakukan biasa hari Senin. Namun harus dilaksanakan sesuai dengan sila-sila yang ada di setiap butirnya. Satu, perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan sila pertama, ini contohnya seperti ketuhanan Yang Maha Esa, contohnya seperti menghormati agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita tahu di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama, ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ke-6 agama itu harus kita hormati, ya, walaupun berbeda dengan agama dengan kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contohnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan, ya, sesama manusia ya hendaknya kita saling tolong menolong. Kemudian persatuan Indonesia, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksa kehendak, ya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menghormati hak orang lain. Yang kedua, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi Pancasila. Contohnya kalau di kelembagaan ekonominya salah satunya banyak seperti perusahaan pemerintah. Yang kedua di bidang politik. Bidang politik menjadi landasan bagi pembangunan politik. Contoh implementasi demokrasi Pancasila di sini dapat kita terapkan nanti ketika kalian sudah berumur 17 tahun, yaitu dengan melaksanakan pemilu, ya, atau pemilihan umum. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini merupakan bidang yang sosial budaya ini adalah bidang yang dimana masyarakat punya kebiasaan atau nilai-nilai sosial dari zaman dahulu, yang dimana kebiasaan dari zaman dahulu itu jangan sampai dihilangkan nilai-nilainya. Salah satu contohnya nilai sosial masyarakat sesuai dengan Pancasila itu yaitu dengan melakukan gotong royong, ya. Gotong royong misalnya membersihkan lingkungan tempat tinggal, itu merupakan bidang sosial budaya. Yang selanjutnya di bidang hukum. Ingat, negara kita adalah negara hukum, ya. Segala apapun yang ada di Indonesia sendiri itu berkaitan dengan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima di bidang pertahanan dan keamanan. Ini sesuai pasal 30 ayat 1 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Jadi untuk menjaga pertahanan dan keamanan itu bukan hanya polisi dan TNI saja, ya, tapi melainkan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sesuai dengan Pancasila terbuka dapat ditunjukkan dengan cara berikut. Membudayakan sikap terbuka.
Dengan membudayakan sikap terbuka dalam masyarakat berbangsa dan bernegara akan membuka rasa percaya diri. Ya, kita terbuka dengan pihak luar, tetapi tidak lupa akan budayanya sendiri, seperti menghormati kebudayaan lain ya, atau toleransi ya. Yang selanjutnya mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Ya, dalam kehidupan pun jangan segala sesuatu itu diselesaikan dengan kekerasan ya. Segala sesuatu itu bisa didialogkan atau dibicarakan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Ketika berpendapat, bukan hanya pendapat kita saja yang harus didengar, tetapi ketika orang lain berpendapat, kita juga harus menghargai pendapatnya. Dan yang terakhir, mau belajar menerima keberagaman. Ingat bahwa kita negara yang begitu banyak pulaunya. Dari banyak pulau itu timbul beberapa keberagaman ya, entah dari fisiknya, kebudayaannya, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kemudian yang selanjutnya untuk tugas, silakan ini dikerjakan. Berikan masing-masing 3 contoh sikap mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Ini contohnya 3 saja ya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.